Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Umi kali ini dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kali ini Ustazah Umi akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Di sini ada contoh buku SKI yang akan kita pelajari dalam 1 tahun ke depan. Alhamdulillah bagi yang sudah punya, dan ini bisa jadi contoh bagi yang belum punya. Bab pertama, dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama dari Allah ketika berkholwat di Gua Hiro. Berkholwat itu apa tuh Ustazah? Berkholwat itu adalah berdiam diri atau menyendiri. Beliau berdiam diri untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika beliau berkholwat, datanglah malaikat Jibril untuk memberikan wahyu yang pertama. Itu terjadi ketika beliau berusia 40 tahun. Setelah itu, pulanglah Nabi Muhammad ke rumah. Setelah sampai di rumah, beliau menceritakan kepada sang istri yang bernama Khadijah. Keesokan harinya, beliau bersama Khadijah pergi bertemu dengan Warokoh bin Aufan. Siapa itu Warokoh, Ustazah? Warokoh itu adalah sepupu dari Khadijah. Warokoh adalah seseorang yang menganut agama Nasrani. Tetapi dia adalah orang yang sangat taat dan rajin dalam mempelajari Injil. Nah, dari situlah, dari Warokoh, Nabi Muhammad mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Dakwah Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu terjadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, di dalam surat itu, Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Tapi, dakwah Nabi hanya sebatas di kalangan keluarga dan kerabat saja, serta secara sembunyi-sembunyi. Pada awal dakwah Nabi Muhammad, hanya ada beberapa orang dari keluarga yang masuk ke Islam. Nah, itulah mereka dinamakan as-sabiqun al-awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Mereka mendapatkan pengajaran agama Islam itu langsung dari Nabi Muhammad dan dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3-4 tahun. 3-4 tahun Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi dalam mengajarkan agama Islam kepada para as-sabiqunal awwalun. Pada tahun keempat, terjadilah dakwah secara terang-terangan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Beliau mulai berdakwah dengan cara mengundang kerabat dan orang-orang terpandang atau orang-orang yang berkuasa dari kaum Quraisy dalam jamuan makan. Nah, dari sinilah tentangan ya, bukan tantangan ajaran Islam dari kaum Quraisy. Mereka menolak karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang itu mereka apa? Pertama, menyembah berhala. Ada lagi apa? Tidak. Hanya mengagungkan anak laki-laki. Anak perempuan dibunuh sampai mati, bahkan dikubur hidup-hidup. Itu pada zaman mereka. Nah, terutama adalah paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Padahal ketika kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab adalah orang yang sangat bahagia dan orang yang sangat senang akan kelahiran Nabi Muhammad. Beliau adalah paman yang paling sayang kepada Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan berdakwah secara terang-terangan, Abu Lahab jugalah yang menjadi paman yang paling benci dengan Nabi Muhammad.
Nah, dari sinilah Nabi Muhammad berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Sekian pembelajaran SKI dari Ustazah Umi. Jika masih ada yang kurang paham ataupun mau bertanya, bisa lewat WA group ataupun bisa lewat Jabri Ustazah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.